bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran sejarah hari ini. Bapak berharap kalian tetap semangat dan sehat. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sejarah DITII, di mana sejarah tentang DITII ini adalah sebuah gerakan yang dimotori oleh sebuah gerakan ideologi untuk menerapkan syariat Islam di Indonesia. Pada hari ini kita akan membahas tentang sebuah gerakan yang paling kontroversial dalam sejarah Indonesia, di mana gerakan ini sampai hari ini belum tuntas dibahas dan masih menemui perdebatan yang hangat, yaitu gerakan 30 September. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini bagaimana supaya kita paham dan mengerti bagaimana latar belakang kejadian gerakan 30 September dan akibat dari gerakan tersebut. Untuk itu, supaya kalian paham dan lebih mengerti, alangkah baiknya kalian perhatikan video berikut. Gerakan G30S PKI atau biasa disebut dengan Gerakan 30 September merupakan salah satu peristiwa pemberontakan komunis yang terjadi pada malam 30 September 1965. Dalam sebuah kudeta, setidaknya ada 7 perwira tinggi militer yang dibunuh dalam peristiwa tersebut. Partai Komunis saat itu sedang dalam kondisi yang amat kuat karena mendapatkan sokongan dari Presiden Indonesia yaitu Insinyur Soekarno. Sehingga tidak heran jika usaha yang dilakukan oleh segelintir masyarakat demi menjatuhkan PKI berakhir dengan kegagalan berkat bantuan Presiden. Hingga sampai saat ini, peristiwa 30 September tetap menjadi perdebatan antara benar atau tidaknya Partai Komunis Indonesia yang bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Sebelum peristiwa Gerakan 30 September terjadi, Partai Komunis Indonesia sempat tercatat sebagai partai komunis terbesar di dunia tanpa harus dengan menghitung beberapa partai komunis yang tersebar di Uni Soviet dan Tiongkok. PKI berdiri di belakang dukungan penuh dekret Presiden Soekarno. Sistem demokrasi terpimpin yang diperkenalkan oleh Soekarno juga disambut dengan gembira oleh PKI. Karena dengan adanya sistem ini, PKI diyakini mampu menciptakan sebuah persekutuan konsepsi nasionalis, agama, dan komunis yang kemudian dikenal dengan NASAKOM. Peristiwa Gerakan 30 September PKI bermula pada tanggal 1 Oktober dini hari, dimulai dengan kasus penculikan 7 jenderal. Ketujuh jenderal tersebut yang masih hidup dibunuh dan dibuang di lubang buaya. Pada jam 7 pagi, Radio Republik Indonesia menyiarkan sebuah pesan yang berasal dari Untung Samsuri, Komandan Cakrabirawa, bahwa Gerakan 30 September PKI telah berhasil diambil alih di beberapa lokasi strategis Jakarta beserta anggota militernya. Sementara itu, di sisi lain, di Mantingan, PKI berusaha mengambil paksa tanah wakaf Pondok Modern Gontor seluas 160 hektar. Suasana pertentangan antara PKI dan Angkatan Darat dan golongan lain non-PKI pun telah sedemikian panasnya menjelang tanggal 30 September 1965. Dalam situasi yang tak menentu itulah, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat, Mayor Jenderal Soeharto, segera berkeputusan mengambil alih pimpinan Angkatan Darat karena Jenderal Ahmad Yani selaku Menteri Panglima Angkatan Darat saat itu belum diketahui ada di mana. Setelah berhasil menghimpun pasukan yang masih setia kepada Pancasila, operasi penumpasan Gerakan 30 September pun segera dilakukan, bukan saja di Jakarta, melainkan hingga basis mereka di daerah-daerah. Dalam perkembangan berikutnya, ketika diketahui bahwa Gerakan 30 September ini berhubungan dengan PKI, maka pengejaran terhadap pimpinan dan pendukung PKI juga terjadi, bukan saja oleh pasukan yang setia kepada Pancasila, tetapi juga dibantu oleh masyarakat yang tidak tenang dan tidak senang dengan sepak terjang PKI.
Akhirnya gerakan 30 September pun berhasil ditumpas, menandai pula berakhirnya gerakan Partai Komunis Indonesia. Hingga pada akhirnya ketujuh jasad orang yang terbunuh dan terbuang di lubang buaya pada tanggal 3 Oktober berhasil ditemukan dan dikuburkan secara layak pada tanggal 5 Oktober 1965. Nah, itulah tadi pembahasan kita terkait dengan gerakan 30 September. Nah, dapat Bapak simpulkan bahwa sejarah tentang gerakan 30 September ini adalah sebuah sejarah yang sangat kontroversial sampai hari ini. Di mana sampai hari ini belum ketemu pelaku pasti dari gerakan ini. Tapi Orde Baru mengatakan gerakan ini tunggal dimotori oleh PKI. Tetapi setelah reformasi bergulir, maka banyak sejarawan-sejarawan yang mencoba meneliti kembali gerakan 30 September ini. Paling tidak ada 3 hal yang terlibat di dalamnya, yakni PKI, CIA, dan internal Angkatan Darat. Untuk itu, ketika ada pertanyaan ataupun hal-hal yang kurang dimengerti dari pembelajaran gerakan 30 September ini, Bapak harapkan kalian bisa bertanya di Discord. Untuk itu, dalam pembelajaran hari ini kita sudah sampai di sini. Semangat dan tetap optimis dalam menjalani kehidupan. Semangat pagi.